Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya lah sehingga proposal bisnis ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Vicky Sulinto dengan NIM H071221019 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Sistem Informasi, Universitas Hasanuddin. Proposal bisnis ini ditujukan untuk sebagai tugas final mata kuliah kewirausahaan sistem informasi. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Tasbi, Master of Science, dan Ibu Rosalina Amran, Sarjana Teknik dan Master of Engineering, selaku dosen pembimbing mata kuliah kewirausahaan yang telah membimbing kami selama 1 semester. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai untuk presentasi proposal berikut ini. Di sini saya memiliki proposal bisnis dengan nama bisnis yaitu Tote Bag Go Green. Dan adapun daftar materi kita pada hari ini, yang pertama dari ringkasan singkat bisnis, yang latar belakang, tujuan bisnis, segmen pelanggan, nilai keunggulan, saluran, sumber penghasilan, bina pelanggan, aktivitas utama, sumber daya utama, mitra utama, struktur biaya, kesimpulan, saran, dan ada BMC, kemudian dan terakhir ada analisis SWOT. Untuk ringkasan singkatnya, di sini ada penjelasan tentang Tote Bag Go Green adalah bisnis penjualan tote bag dengan konsep model-model penjagaan alam yang unik dan menarik. Bisnis ini berusaha untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya melestarikan penghijauan untuk melindungi bumi kita yang tercinta ini dari limbah-limbah di sekitar. Dan dengan tagline Stay Green Go Green, kami ingin masyarakat lebih terlibat dalam gerakan penghijauan, dimulai dengan mengurangi jumlah penggunaan plastik di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini ada latar belakang dari bisnis ini sendiri, yaitu terkadang saat kita berbelanja atau membawa barang, biasanya kita menggunakan kantong plastik untuk mempermudah pembawaan barang kita. Akan tetapi, plastik-plastik itu biasanya hanya digunakan sekali pakai dan langsung dibuang begitu saja, yang akibatnya banyak sampah plastik yang berserakan di mana-mana. Dan adapun tujuan dari bisnis ini yaitu untuk membantu dalam mengurangi jumlah penggunaan kantong plastik sehingga kita lebih peduli terhadap gerakan Go Green dan mengurangi jumlah limbah plastik yang berserakan di lingkungan agar terlihat lebih bersih dan lebih rapi, serta memberitahu kepada masyarakat tentang tote bag sebagai salah satu tren fashion yang menarik saat ini. Dan di sini kita bisa melihat adanya bisnis model canvas dari produk kami, yaitu Tote Bag Go Green, di mana ada customer segment, customer relationship, channel, value proposition, key activity, key resource, key partner, revenue stream, dan cost structure. Yang nantinya elemen-elemen dari bisnis model canvas ini akan kita bahas. Kemudian di sini ada analisis SWOT dari Tote Bag Go Green, di mana di sini kami memiliki kekuatan atau strength, yaitu kami memiliki skill di bidang desain dan teknologi yang akan mendukung dalam produksi tote bag ini, dan adanya peluang penjualan produk yang dapat dilakukan secara online ataupun langsung dari toko. Dan kami memproduksi barang sendiri tanpa bantuan pihak ketiga. Dan selanjutnya di sini ada weakness atau kelemahan dari produk kami, yaitu biaya pembelian alat yang cukup mahal di awal, dan penghasilan yang tidak menetap serta tergantung pada jumlah pembelian produk. Dan di sini ada opportunities atau peluang dari bisnis kami, yaitu karena adanya tren penggunaan tote bag yang semakin berkembang untuk meminimalisir penggunaan plastik dan menjadi salah satu tren fashion di kalangan anak muda zaman sekarang. Dan ada pun threat atau ancaman bagi bisnis kami, yaitu adanya pesaing bisnis tote bag yang sudah mulai lebih dahulu karirnya dan sudah lebih dahulu mendapat kepercayaan dari konsumen. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membahas elemen-elemen dari BMC yang sudah kita lihat tadi, di mana yang pertama itu ada segmen pelanggan. Di sini kami memiliki 3 target. Target yang pertama yaitu menuju kepada anak sekolahan atau kuliah. Kami menargetkan mereka karena biasanya saat
pergi ke kampus atau sekolah, mereka menggunakan tas kolong untuk membawa barang-barang mereka dan kami ingin mengajak mereka untuk menggunakan tas yang lebih minimalis dan tas yang lebih simple seperti tote bag. Dan ada pun target yang kedua yaitu anak muda milenial yang butuh stylish kekinian. Di sini karena kami memiliki desain-desain dari tote bag kami yang berstylish, fashionable, dan modis. Kemudian target ketiga yaitu kepada masyarakat umum yang membutuhkan alternatif lain pengganti kantong plastik untuk membawa barang dan sekaligus kami menunjukkan kepada masyarakat-masyarakat umum yang melakukan gerakan Go Green. Selanjutnya di sini ada nilai keunggulan. Yang pertama itu produk kami memiliki kualitas yang unggul dan tentunya harga yang terjangkau karena kami menggunakan bahan kanvas sehingga produk tidak akan mudah rusak dan harga yang terjangkau untuk kantong-kantong pelanggan. Dan yang kedua di sini ada teknologi QR code scanner yang mana kami memiliki desain QR yang bisa di-scan oleh seseorang untuk menuntun mereka kepada suatu website atau video tentang pentingnya menjaga lingkungan atau pentingnya menjaga alam. Yang ketiga di sini ada custom design. Kami memberikan pelayanan custom design kepada pelanggan agar mereka dapat menyesuaikan model-model yang mereka inginkan untuk berada di tote bag yang mereka pesan. Selanjutnya di sini ada saluran. Kami menggunakan tiga. Yang pertama itu ada e-commerce. E-commerce ini kami gunakan untuk melakukan penjualan secara online dan menjangkau pelanggan-pelanggan yang berada di tempat yang jauh. Dan yang kedua di sini ada media sosial. Media sosial ini kami gunakan sebagai katalog untuk memasarkan model-model produk kami dan melakukan promosi ke masyarakat. Dan yang terakhir di sini ada komunitas Go Green. Kami melakukan promosi untuk melakukan gerakan penghijauan dan menanggulangi pencemaran plastik. Kemudian di sini ada bina pelanggan dan untuk membangun relasi dengan pelanggan kami, tentunya kami pasti melakukan satu hal seperti memberikan diskon atau adanya model-model tote bag terbaru yang pastinya menarik pada saat hari-hari tertentu seperti Hari Bumi dan hari-hari lainnya. Dan yang kedua yaitu memberikan pelayanan delivery service kepada customer yang berada di jangkauan kami seperti berada dalam wilayah Makassar. Dan yang terakhir yaitu terus mengupdate model-model desain terbaru di media sosial untuk menarik hati pelanggan kami. Dan selanjutnya ada sumber penghasilan. Tentunya sumber penghasilan utama kami itu didapatkan melalui penjualan produk tote bag yang harganya itu tergantung pada ukuran-ukurannya masing-masing. Dan penghasilan sampingan itu dari jasa custom design yang tadi yang kami mematok harga sekitar 10.000 sampai 20.000 tergantung pada kesulitan desain yang diinginkan oleh pelanggan. Selanjutnya di sini ada aktivitas utama di mana dalam melakukan bisnis kami ada 4 aktivitas utama yang kami lakukan. Yang pertama itu ada pembelian bahan. Di sini kami mencari dan membeli kain kanvas yang memiliki kualitas yang unggul dan kuat sehingga produk kami nantinya itu memiliki kualitas yang bagus pula. Dan kedua ada produksi tote bag di mana produksi ini dilakukan seperti menjahit tote bag sedemikian rupa dan mencetak hasil-hasil desain yang sudah kami buat. Dan yang ketiga ada pemasaran atau marketing. Pemasaran ini dilakukan untuk menarik hati pelanggan yang dilakukan melalui media online seperti media sosial tadi ataupun pemasaran secara langsung ke masyarakat. Dan yang terakhir di sini ada pengiriman pesanan yang kami lakukan seperti delivery service tadi yang kami akan mengirimkan produk kepada masyarakat yang berada dalam wilayah kami ataupun kami akan mengirimkan produk kepada customer di luar kami melalui pihak ketiga. Dan yang selanjutnya di sini ada sumber daya utama. Di sini ada 4 sumber daya utama. Nah, pertama itu tentunya tenaga kerja. Tenaga kerja inilah yang memiliki peran utama dalam produksi tote bag ini. Mereka ialah yang menjahit kain sedemikian rupa dan membuat desain-desain dan menempelkan desain tersebut kepada tote bag. Dan kemudian di sini ada peralatan desain. Peralatan desain ini berupa
laptop ataupun komputer yang menjadi wadah dalam membuat desain tote bag. Dan di sini dan selanjutnya pasti ada eh, software editing yang digunakan untuk mengedit model-model tadi. Dan selanjutnya ada peralatan produksi tote bag. Peralatan ini berupa mesin jahit, alat heat press, printer yang digunakan dalam membuat tote bag. Dan terakhir di sini ada alat transportasi yang akan digunakan untuk mengantar barang yang sudah dipesan oleh pelanggan. Dan selanjutnya di sini ada mitra utama. Dalam menjalankan bisnis kami memiliki dua mitra utama. Pertama tentunya produsen kain kanvas. Produsen kain kanvas inilah yang akan terus-menerus memasok kain kanvas kepada kami dan tentunya kami mencari produsen kain kanvas yang memiliki kualitas yang unggul. Dan kemudian di sini ada reseller. Reseller inilah yang akan membantu kami dalam memasarkan produk kami juga seperti pedagang-pedagang pakaian di pasar atau mall yang nantinya akan membeli produk kami kemudian dijualkan kembali yang akan membuat produk kami itu akan dipasarkan oleh mereka dan masyarakat akan lebih mengetahui tentang produk kami. Dan di sini kita ada struktur biaya. Bisa kita lihat ada beberapa struktur biaya yang keluar dalam produk kami. Yang pertama itu ada pembelian kain kanvas yang memerlukan biaya sekitar 500.000 yang ini bersifat modal awal. Dan kedua ada gaji karyawan berupa 1 juta per orang yang nantinya ini akan tertutupi oleh biaya penjualan tote bag. Yang ketiga itu ada pembelian peralatan seperti mesin jahit, benang, alat heat press, dan lain-lain itu yang harganya bisa mencapai 5 juta dan ini bersifat modal awal. Dan yang keempat ada alat desain berupa komputer atau laptop atau printer yang mana biaya dalam alat-alat ini itu tidak ada karena kami sudah memiliki alat ini sehingga biayanya itu tidak ada. Kelima ada aplikasi Adobe yang tentunya sebagai software editing yang untuk membuat model desain kami dan untuk berlangganan hal itu tentunya pasti memerlukan biaya yang mencakup sekitar 290.000 per bulan dan aplikasi ini bersifat sebagai modal awal yang akan dikeluarkan nantinya. Dan yang terakhir di sini ada kendaraan atau transportasi pengiriman. Ini bersifat milik sendiri sehingga biaya yang dikeluarkan itu tidak ada. Dan jika kita hitung dari pengeluaran tadi itu total modal awal yang dibutuhkan itu sekitar 5.790.000. Dan selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari bisnis kami ini yaitu Tote Bag Go Green adalah bisnis penjualan tote bag, di mana bisnis ini dibangun karena melihat kondisi sekitar yang banyak sampah plastik berserakan dan kepedulian masyarakat untuk membersihkannya itu masih sangat minim. Dan melalui bisnis ini kami ingin mengajak orang-orang menjadi pelaku-pelaku pelestari lingkungan untuk menjaga lingkungan kita dalam mengurangi jumlah plastik yang berserakan di sekitar. Dimulai dari mengganti kantong plastik menjadi tote bag yang lebih ramah lingkungan dan tentunya lebih kuat kualitasnya dan dapat digunakan berkali-kali. Meskipun bisnis ini memerlukan modal yang cukup besar di awal, akan tetapi untuk biaya produksi selanjutnya itu sudah minim karena modal awal yang cukup besar itu dibutuhkan di awal sebagai biaya pembelian alat yang akan digunakan berkelanjutan. Sehingga untuk produksi selanjutnya itu hanya memerlukan biaya berupa biaya bahan, produk, dan biaya perawatan peralatan. Dan bisnis ini terbilang cukup bagus karena tren penggunaan tote bag itu semakin berkembang dan menjadi salah satu tren fashion di kalangan anak muda zaman sekarang. Dan ada pun saran dari bisnis ini yaitu melalui bisnis ini kami berharap dapat menjadi salah satu faktor penggerak masyarakat untuk memiliki kepekaan terhadap penjagaan lingkungan, terutama di wilayah Makassar yang bisa kita lihat di sepanjang jalan itu masih terdapat banyak sampah yang berserakan dan kurangnya inisiatif masyarakat dalam membersihkannya. Dan untuk mencapai hal itu, kami akan terus memberikan inovasi terbaru dan
kualitas terbaik dari produk kami demi kepuasan pelanggan dan menarik hati pelanggan kami untuk membeli produk kami. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika kalian ingin menghubungi saya, bisa dilihat dari email dan media sosial di bawah ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.